Palembang dalam acara dialog lintas agama terkait pemeliharaan dan penguatan kerukunan umat beragama di Sumatera Selatan. Ikuti acara berikutnya. Yang baik dalam rangkaian acara kegiatan dialog lintas agama terkait pemeliharaan dan penguatan kerukunan umat beragama di Sumatera Selatan untuk angkatan pertama di tahun 2021. Ini perlu kita syukuri bersama bahwa kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Subag Ortala dan Kerukunan Umat Beragama, sudah hampir setahun lebih kita bisa melaksanakan kegiatan baik itu dialog, baik itu sosialisasi yang terkait dengan kerukunan umat beragama. Ini disebabkan faktor yang sudah kita maklumi bersama bahwa beberapa 1 tahun terakhir ini kita menghadapi musibah wabah COVID-19, sehingga beberapa program dan kegiatan tidak bisa kita laksanakan seperti biasanya. Beliau-beliau yang hadir di depan kita ini sebagian besar adalah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh agama dari 6 agama. Jadi ada kiai, ada ustadz, ada romo, ada pendeta, dan tokoh-tokoh yang lainnya dari 6 agama. Di sini hadir utusan dari Nahdlatul Ulama, ada utusan dari Muhammadiyah, ada utusan dari Syarikat Islam, ada utusan dari PGI, ada dari Keuskupan Agung Palembang, ada dari MBI, ada dari Walubi, ada dari Permabudi, selanjutnya juga ada dari PHDI, dan ada juga dari Matakin Sumsel, dan juga tokoh-tokoh agama juga yang tergabung di dalam Forum Kerukunan Umat Beragama dari Sumatera Selatan dan utusan dari Forum Kerukunan Umat Beragama dari Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan. Bapak umat beragama dalam bingkai hati, menurut saya terlebih dahulu saya pakai Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Musirawas, Pak. Kita harus bersama-sama bertekad setiap kali terjadi momen keagamaan itu kita harus siap untuk bersama-sama membangun kekuatan dalam momen itu, tapi hanya dalam bingkai sosial. Ini sudah kita lakukan dan sudah banyak saudara-saudara kita melakukannya itu, seperti yang dimukakan tadi antara Fitri dan Adha, mereka membersihkan lapangan, mereka menjaga parkir dan lain-lain. Begitu juga saat Natal, kawan-kawan kita dari Ansor, Banser, semua ikut mengamankan situasi yang seperti itu. Dan ini kita berharap seluruh momen keagamaan, apakah Hindu, apakah Buddha, Kristen, Katolik, semua umat beragama hendaklah partisipatif untuk melakukan kebersamaan dalam rangka mewujudkan dan memperlihatkan kekuatan kerukunan umat beragama. Soalnya kalau ini terus akan terjadi setiap tahun, tentu kawan-kawan dari pihak yang mungkin intoleran itu berpikir 2 kali untuk melakukan hal-hal yang negatif dalam kegiatan momen keagamaan itu. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini nanti kita melihat dari peristiwa yang ada di Makassar itu paling tidak dalam kesempatan ini, dalam momen ini ketika dari Polda memberikan materi, kita bersama-sama membuat satu pernyataan atau apalah namanya ya, yang kita lakukan bersama-sama dalam kesempatan ini untuk menyatakan bahwa Sumsel tetap dalam keadaan aman, toleran, dan tetap waspada menghadapi situasi yang pernah terjadi di daerah lain. Agar kita benar-benar dinilai menjadi satu
daerah yang benar-benar jalur publik yang selama ini sudah kita akui bersama. Nah, oleh karena itu kepada kita semua dalam momen-momen keagamaan, saya ulangi lagi, marilah kita mewujudkan kebersamaan dalam setiap kali ini terjadi, dan semua juga berupaya untuk bersama-sama mewujudkan desa-desa kerukunan seperti yang diungkapkan oleh saudara kita dari Jawa Timur tadi. Nah, kalau kami di Musirawas namanya Desa Taruna, Desa Cinta Kerukunan. Nah, itu nanti insya Allah kalau ini akan muncul setiap tahun setiap kali momen keagamaan, saudara-saudara kita yang niat memang tidak terhormat, intoleran, tentu akan berpikir berkali-kali untuk melakukan hal-hal yang tidak manusiawi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah Sumatera Selatan. Terima kasih atas waktunya Pak Budi dan Panitia. Yang ingin saya tanggapi yang pertama tentang kasus FPI, Front Pembela Islam, sampai sekarang kan belum selesai, sudah lama waktunya. Nah, kita tokoh-tokoh masyarakat ini belum dapat informasi yang valid ya, karena kadang-kadang kita melihat di medsos juga ini banyak hoax. Saya pikir perlu kerjasama antara Polri, kemudian ormas-ormas, dan tentunya Departemen Agama dalam hal ini. Sehingga kita, tokoh-tokoh agama ini bisa lebih banyak perannya di masyarakat. Kemudian memang saya melihat, terutama di dalam Islam, kalau saya dalam koleksi, ada memang kelompok-kelompok yang dalam menafsirkan teks ayat itu ada dalam penafsiran yang tekstual saja. Kalau dalam terminologi itu kan bayani, diartikan apa adanya. Saya tidak tahu kalau di dalam agama yang lain, ada memang kelompok-kelompok yang seperti itu. Nah, maka di Persyarikatan Muhammadiyah kita memahami teks itu dengan juga konteksnya. Jadi ada penafsiran bayani, kemudian burhani dan irfani. Jadi teks ini tertulis seperti itu, tapi maunya apa gitu. Nah, kemudian hikmahnya apa. Nah, kawan-kawan yang tadi saya pikir perlu diberikan pemahaman. Dan kapanpun kalau gurunya tidak dipahamkan tentang itu, anggota-anggotanya juga seperti itu. Saya pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang materinya itu memberikan perspektif mereka, tidak mau perspektif yang lain. Nah, ini yang merusak kerukunan tadi. Kemudian di dalam Islam, dalam perang saja kan kita ada aturan yang memang sudah dalam keadaan perang, punya aturan, tidak boleh membunuh orang tua, wanita, anak-anak, tidak boleh menghancurkan rumah ibadah, itu pun sudah ada aturannya. Apalagi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan Islam, seperti yang kata Pak Dodi tadi, dia mengatasnamakan Islam, padahal bukan. Seminar Islam bukan dari ajaran Islam. Oleh karena itu perlu kita juga mengajak kalau ada acara seperti ini yang memang berbeda pandangan, itu perlu kita ajak berdiskusi. Kemudian yang terakhir saya usul, mungkin ini sudah ada bukunya, tapi perlu diralat, perspektif kerukunan umat beragama. Jadi kita juga tokoh-tokoh agama ini harus paham bagaimana perspektif agama yang lain tentang kerukunan, tentang toleransi. Saya pikir kalau ada buku dari Departemen Agama, nanti kan bisa diperbanyak. Inilah yang menjadi modal tokoh-tokoh agama ini untuk menyampaikan pandangan tentang damai dan toleransi itu dalam perspektif agama mereka. Nah, saya umpamanya kalau ditanya tentang Islam, perspektif Islam tentang damai tahu karena tokoh agama Islam, tapi sudut pandang agama yang lain kan mungkin terbaca, tetapi sebetulnya ini bukan dari pandangan agama lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apartemen hukum dari kepolisian akan menggandeng pemerintah kota untuk melaksanakan hal tersebut. Ya. Cuman kembali lagi, ayahanda semua, jangan itu cuma sebatas kegiatan yang dilakukan tanpa membawa dampak atau perubahan yang positif kepada masyarakat.
Jadi saya bisa sampaikan di kota Palembang ini ada 107 personil Babin Kamtibmas. Jadi 107 personil Babin Kamtibmas itu menaungi satu desa atau satu kelurahan. Cukup nggak sih? Hari ini saya bersama Pak Robert dalam acara dialog lintas agama, ya, bertemu lagi di 2021 pasca COVID-19. Apa kabar Pak Robert? Sehat-sehat walafiat, alhamdulillah. Iya, oke. Salam kerukunan. Salam Kerukunan. Salam kerukunan. Tangan kita tutup. Mantap, salam kerukunan. Oke.